Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang memuji kepada Allah, dia akan diangkat ke derajat keterpujian. Orang yang senantiasa memuji kepada Allah, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak cinta sama orang itu, tidak mungkin orang itu memuji, mengagungkan, bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, para keluarganya, para sahabat wa tabi'in ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh hikmah ini, penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa bersilaturahim yang mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini semakin memperkuat ukhuwah bainal muslimin. Kenapa saya katakan ukhuwah bainal muslimin? Karena dalam piagam Madinah sebenarnya tidak ada ukhuwah Islamiyah. Yang ada itu ukhuwah bainal muslimin. Kalau ajaran Islam itu sudah tinggi dan mulia, tidak perlu disatukan. Karena Islam itu yakin wa la yu'minu alaih. Yang repot bukan Islamnya, tetapi umat Islamnya. Tidak mungkin di dunia ini sholat tarawih semua 23 rakaat, tidak mungkin. Maka kita itu harus memahami, ada yang melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat beserta witir, itu juga benar menurut keyakinannya. Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat beserta witir, itu juga benar berdasarkan keyakinannya. Yang tidak benar, yang tidak tarawih. Gak mungkin semua kita paksakan ikut yang 11, gak mungkin. Dan tidak mungkin juga yang 11 ikut 23 rakaat. Gak bakalan. Yang penting ada toleransi antara yang 11 dengan yang 23 rakaat. Sholat subuh juga ada yang pakai qunut, ada yang tidak pakai qunut. Tapi sekarang sudah tidak dipermasalahkan, Pak. Kenapa demikian? Karena yang sholat subuhnya ada. Kalau dulu itu NU sama Muhammadiyah, gara-gara sholat subuh pakai qunut dan tidak pakai qunut. Tapi kalau sekarang sudah tidak dipermasalahkan karena memang sudah banyak yang tidak sholat subuh. Jadi dalam piagam Madinah, masyarakat muslimin yang ada itu adalah ukhuwah bainal muslimin, memperkuat, memperkokoh hubungan persatuan antara umat Islam. Kemudian dalam piagam Madinah juga ada ukhuwah bainan nas, hubungan antara manusia, bukan hubungan agama, tetapi hubungan antara manusia. Dalam persoalan dagang, bisnis, politik, pendidikan, tapi jangan masalah agama. Boleh kita bertoleransi kepada yang non-muslim, tapi jangan sekali-kali orang non-muslim masuk masjid. Diundang dalam rangka buka puasa bersama yang sudah jelas-jelas maaf itu teh orang kafir,
Betul? Nah, jadi kita itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati dengan sesama umat manusia, tidak memilih itu agama apa, baik Kristen, Yahudi ataupun apa, silahkan bertoleransi, tetapi jangan dalam persoalan ibadah. Ketika ada tawaran dari orang-orang Yahudi di Madinah, Muhammad, bagaimana kalau kita ini hubungan antara orang Yahudi dengan Muslim kita perkuat? Orang Muslim ketika hari Minggu masuk gereja, orang Kristen ketika hari Jumat masuk masjid. Ini nggak boleh, nggak boleh. Kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam toleransi itu sebatas lakum dinutup, bukan dalam persoalan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita sama-sama merayakan sebuah peristiwa yang begitu penting bagi umat Islam, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Namun sebelum saya menyampaikan tentang sedikit hikmah nuzulul Quranul Karim atau nuzulul Quran, mari kita sama-sama dia dapat pahala satu tahun niat kita. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu an Rasulillah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya amalan itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya seseorang itu tergantung kepada niatnya. Asbabul nuzul hadis ini, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabat Muhajirin